Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang masuk pembelajaran video dari seni budaya. Oke, untuk materi pertama nanti kita akan membahas tentang seni lukis. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Oke. Selanjutnya ini materi pertama adalah tentang bab 1 ya, yaitu tentang seni lukis yang nanti akan menspesifikasikan kepada tema lukisan kaligrafi ya. Ini untuk seni budaya kelas 9, bab pertama adalah tentang seni lukis. Untuk selanjutnya pengenalan tentang seni lukis, yaitu adalah cabang dari seni rupa yang nantinya akan kita bahas dari berbagai macam sudut pandang yang di dalamnya nanti ada pengertian, terus nanti juga ada aliran-aliran dan juga materi-materi yang lainnya. Sebelum kita masuk kepada materi, coba nanti anak-anak kalian menyiapkan buku tulis seni budaya. Nanti pada proses penjelasan video saya nanti silakan kalian mencatat poin-poin penting yang nanti akan saya sampaikan. Oke, silakan siapkan buku seni budayanya. Selanjutnya kita langsung beranjak kepada materi yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah tentang pengertian dari seni lukis. Ya, nah di sini disebutkan bahwa seni lukis adalah suatu cabang dari seni rupa ya, yang berfokus pada kesesuaian dalam melukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih kompleks dari menggambar. Jadi ada perbedaan antara menggambar dan melukis, perlu kalian pahami. Nah, kalau menggambar biasanya itu adalah objek-objek yang ditiru adalah bentuk-bentuk benda pada umumnya. Terus di situ juga tidak terlalu memasukkan nilai-nilai ekspresi atau estetika lebih mendalam. Baru dalam melukis nanti nilai ekspresi dan estetika ungkapan ekspresi dari diri seorang seniman itu baru nanti akan dimunculkan seperti itu. Nah, pembahasan lagi tentang seni lukis. Seni lukis ini adalah salah satu bentuk dari seni murni ya. Seni dibagi menjadi dua bentuk, yaitu seni murni dan seni terapan. Nah, kita bahas di sini seni lukis ya. Seni lukis itu adalah bentuk dari seni murni, di mana seni murni itu adalah sebuah karya seni yang dalam proses pembuatannya hanya mengutamakan unsur keindahan tanpa memperhatikan atau mengutamakan nilai kegunaan. Jadi hanya memunculkan nilai keindahannya saja ya, asalkan bisa terlampiaskan ekspresi jiwa dari sang seniman tersebut, itu sudah cukup. Contohnya adalah
lukisan, satu lagi adalah nanti contohnya seni patung. Jadi seni murni cuma ada dua itu, yaitu lukisan dan patung. Oke, sampai sini coba dipahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Oke. Setelah itu kita akan beranjak kepada aliran-aliran yang ada dalam seni lukis. Jadi kalau kita ibaratkan seni lukis itu adalah sebuah pohon, batang utama dari pohon, sedangkan aliran-aliran ini adalah cabang-cabang dari sebuah lukisan ya, cabang-cabang dari lukisan. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja tiap-tiap aliran ini nanti memiliki ciri dan karakter yang khas berbeda dengan aliran-aliran yang lain, tapi masih dalam konteks ruang lingkup seni lukis ya. Lebih jelasnya pengertiannya seperti ini, coba dipahami. Aliran seni lukis adalah suatu gaya yang diikuti oleh individu atau kelompok. Berarti diikuti oleh seorang seniman atau kumpulan dari seniman. Aliran seni lukis adalah suatu gaya itu suatu ciri khas yang dimiliki. Contohnya seperti ini, gaya dari sebentar saya kasih contoh. Gaya dari ciri khas dari misal Tono, karakter dari Tono ya, itu tidaklah sama mungkin dengan karakter dari Johan misal, tapi dalam ruang lingkup karakter ini masih dalam konteks manusia. Seperti itu sebagai pengibaratannya. Nah, selanjutnya suatu gaya yang diikuti oleh individu atau kelompok tadi ya, yang memiliki paham khas yang muncul secara alami berdasarkan inspirasi yang didapatkan. Contohnya gini, ada langsung saja kita contoh pada aliran misal realisme sama aliran ekspresionisme. Ada dua aliran dari seni lukis yang dalam proses hasil lukisannya nanti berbeda, tapi masih dalam konteks lukisan. Contohnya realisme, apa ciri khasnya? Gambar yang dihasilkan nanti akan terlihat realistik atau nyata atau sesuai dengan bentuk gambar aslinya, sesuai dengan objek aslinya yang digambar. Sedangkan ekspresionisme nanti hasil lukisannya seperti apa? Hasil dari ekspresionisme ini karena mengutamakan ekspresi jiwa dari seniman, maka hasil lukisannya nanti terlihat sangat ekspresif, sangat melebih-lebihkan, sangat walaupun nanti kurang detail, tapi unsur ekspresifnya itu akan muncul di situ. Nah, perbedaannya seperti itu nanti ya. Itu untuk aliran-aliran dalam seni lukis. Nah, ini selanjutnya contoh beberapa aliran dalam seni lukis antara lain. Nah, ini akan saya sebutkan beberapa contohnya ya. Sebenarnya aliran-aliran dalam seni lukis ini banyak sekali jenisnya ya. Nah, ini akan saya sebutkan beberapa contohnya. Contohnya adalah yang pertama, romantisme. Ya, ini yang sebuah lukisan yang pada dasarnya dibuat berdasarkan
inspirasi dari sebuah cerita, ya. Roman itu artinya cerita. Nah, seperti itu. Terus penjelasannya lebih detailnya mungkin akan kita bahas kalau saat ada pembelajaran tatap muka, ya. Ini saya berikan garis besarnya saja. Yang pertama tadi adalah romantisme, selanjutnya adalah naturalisme. Naturalisme itu adalah sebuah aliran dalam seni lukis yang nanti objeknya adalah berpatokan dari bentuk-bentuk alam. Jadi objek yang ditiru adalah bentuk-bentuk alam, seperti misal pemandangan alam, pegunungan, pantai, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk alam. Ekspresionisme selanjutnya adalah aliran seni lukis yang mengutamakan ekspresi jiwa dari dalam diri seorang seniman. Biasanya objek yang dihasilkan tidak begitu mirip persis dengan objek yang dicontoh, asalkan ekspresi dari dalam seniman itu bisa terlampiaskan baik dalam bentuk goresan dan warna, itu sudah cukup untuk aliran ekspresionisme ini. Selanjutnya adalah aliran impresionisme, yaitu aliran yang berfokus kepada penangkapan dari sebuah suasana, suatu waktu. Contohnya gini, impresionisme ini adalah menangkap suasana yang ada, misal suatu tempat persawahan, ya. Suatu tempat persawahan itu nanti suasana di pagi hari, dari bentuk pencahayaannya seperti apa, tentu saja beda dengan suasana yang ada di sore hari. Nah, momen-momen inilah biasanya yang bisa disebut masuk dalam kumpulan aliran impresionisme. Selanjutnya aliran realisme, yaitu aliran yang menekankan pada bentuk-bentuk real atau nyata, ya. Aliran yang objek yang dicontoh sama hasil lukisan itu mirip 100%, biasanya itu realisme. Nah, selanjutnya mungkin bisa kalian cari, ya, makna-makna pengertian dari aliran-aliran yang lain seperti surrealisme, nanti seperti apa? Abstrak, ada lagi aliran kubisme, dan masih banyak aliran-aliran lain yang bisa kita pahami. Oke? Itu untuk pembahasan aliran-aliran dalam seni lukis. Tentu saja tiap aliran ini memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, itu kita singgung pada awal tadi. Berbeda satu sama lain dan masih banyak aliran-aliran yang bisa kita pelajari nanti. Nah, untuk pembahasan ini, aliran-aliran dalam seni lukis ini, kita menspesifikasikan pada sebuah aliran yang bisa dikaitkan dengan agama Islam, ya, yaitu tentang aliran kaligrafi. Nah, kita akan membahas tentang aliran kaligrafi. Oke, untuk yang selanjutnya materi kita adalah pembahasan spesifik tentang aliran kaligrafi, ya. Nah, ini nanti akan lebih jelasnya kita sampaikan pada pertemuan kedua. Untuk pertemuan kali ini mungkin cuma pokok-pokoknya saja tentang aliran kaligrafi. Nah, pengenalan secara singkat tentang aliran kaligrafi ini adalah pengertiannya sebuah karya seni yang berpedoman pada keindahan penulisan, ya. Ini maksudnya penulisan dari huruf, entah itu huruf Latin, huruf Arab, huruf Jawa, ataupun bentuk-bentuk huruf-huruf yang lain, ya. Keindahan dari sebuah penulisan, sebuah lukisan. Di Indonesia yang paling terkenal adalah kaligrafi Arab. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa kaligrafi tulisan huruf Arab itu lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, ya. Biasanya
saking seperti itu bahwa kaligrafi diidentikan dengan tulisan Arab, tapi sebenarnya tidak ya. Kaligrafi ini adalah umum, yaitu sebuah aliran seni lukis yang mempelajari tentang cara-cara atau keindahan dari penulisan huruf-huruf dari berbagai jenis huruf ya, seperti itu. Nah, selanjutnya secara global kaligrafi adalah seni menulis indah. Nah, perlu digarisbawahi seni menulis indah ya. Objek huruf pun bisa berasal dari bahasa atau huruf yang ada di berbagai dunia, seperti huruf Arab ya, tadi sudah kita singgung, huruf Jawa, huruf Jepang, huruf Cina, huruf Latin, dan huruf-huruf lainnya. Nah, seperti itu. Masih banyak huruf-huruf yang nanti bisa kita aplikasikan pada kaligrafi. Tapi untuk pembahasan kita atau tugas kita nanti kita berfokus pada huruf-huruf dari tulisan Arab, seperti itu. Nah, itu untuk pengenalan secara singkat tentang aliran kaligrafi. Selanjutnya adalah bahasanya adalah tentang kita memperkenalkan, yaitu alat-alat untuk melukis ya. Alat-alat untuk melukis secara umum, karena melukis mengutamakan nilai ekspresi, maka alat-alat yang digunakan pun sebenarnya bebas. Nah, ini secara umum alat yang digunakan untuk melukis itu bebas ya, bisa dari apapun, tergantung nanti ekspresi kita ya. Bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan kaki, bisa menggunakan alat bantu yang lain, misal sekop atau cetok atau apapun itu ya. Akan tetapi alat yang umumnya dipakai melukis adalah yaitu kanvas ya, kanvas ini yang biasanya umum. Setelah itu kanvas, ada juga alat yang namanya palet. Palet itu adalah seperti cetok tapi kecil. Palet ini adalah tempat untuk catnya. Yang saya sebutkan cetok tapi kecil tadi adalah yang namanya pisau palet ya. Pisau palet ini gunanya untuk mencampur warna. Selanjutnya adalah kuas. Kuas ini adalah alat yang digunakan untuk menggoreskan warna kepada media yang umumnya berupa kanvas. Itu. Selanjutnya adalah cat. Cat ini yang paling umum digunakan adalah cat minyak ataupun cat akrilik ya. Nah, ini biasanya perbedaannya adalah media pengencernya. Untuk pembahasan lebih lengkapnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk alat-alat melukis. Oke. Selanjutnya pada bab terakhir pertemuan ini ya, saya akan memberikan tugas. Tolong nanti dipahami tugas yang akan diberikan. Sebelum tugas saya berikan, saya akan membacakan tentang kriteria pengerjaan tugas ini ya. Kriterianya adalah dikerjakan di lembaran dan nanti dikasih nama, kelas yang jelas serta dikasih tanggal ya. Serta nanti kalian berikan judul tugas. Dalam hal ini adalah judulnya bab 1 melukis ya. Bab 1 seni lukis, seperti itu ya, supaya nanti mudah untuk saya mengidentifikasi tugas kalian. Nah, selanjutnya tugasnya coba diperhatikan ya, bisa ditulis ataupun langsung dijawab juga boleh. Yaitu yang pertama, apa pengertian dari melukis? Yang pertama. Oke, yang kedua, apa yang dimaksud ekspresi murni seorang seniman dalam melukis? Selanjutnya yang ketiga,
Sebutkan salah satu aliran dalam seni lukis beserta pengertiannya. Oke, yang keempat, realisme adalah aliran seni lukis yang memiliki ciri-ciri. Itu coba kalian nanti jawab. Yang kelima, kaligrafi Arab adalah sebuah aliran yang identik dengan keagamaan. Biasanya objek tulisan ini berasal dari Asmaul Husna dan tulisan-tulisan Arab yang lain. Kira-kira menurut kalian inti maksud dari ekspresi tersebut adalah? Yang keenam, bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk melukis? Yang ketujuh, apa itu kanvas? Yang kedelapan, apa perbedaan antara cat minyak dan cat akrilik? Yang kesembilan, apa kegunaan dari palet? Dan yang terakhir, yang kesepuluh, apa itu warna primer dan apa itu warna sekunder? Sebutkan masing-masing contoh warnanya. Itu ada 10 tugas untuk kalian. Silahkan nanti tugas-tugas ini bisa dikerjakan. Nanti untuk referensinya nanti bisa kalian melihat pada catatan atau mencari sumber-sumber dari buku-buku seni budaya, atau kalian bisa melihat dari internet. Oke, mungkin untuk pembelajaran pertama ini ya, pembelajaran daring video pertama ini, yaitu bab tentang seni lukis, saya akhiri dulu ya. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.